Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran matematika kelas 7. Untuk hari ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu jika besaran pertamanya besar nilainya, maka besaran kedua juga akan semakin kecil, berbeda dengan perbandingan senilai kemarin ya. Oke, perhatikan di sana perbandingan berbalik nilai berlaku A per B sama dengan Q per P. Atau dikalikan silang ya, A dikalikan P sama dengan B dikalikan Q. Contoh, sebuah mobil berjalan dari kota A ke kota B dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 3 jam. Jika dengan kecepatan 80 km per jam, berapa lama waktu yang diperlukan mobil tersebut dari kota A ke kota B? Oke, perhatikan penyelesaiannya. Kalian gambarkan seperti tabel di sini, kecepatan sebagai besaran yang pertama dan waktu yang diperlukan sebagai besaran yang kedua. Kita umpamakan 60 km per jam sebagai A, 80 km per jam sebagai B, 3 jam sebagai P, dan di sana yang akan kita cari yaitu Q jam atau berapa jam jika kecepatannya 80 km per jam. Oke, karena namanya juga berbalik nilai, maka A per B berarti kan 60 per 80 sama dengan di sana Q per P. Q-nya belum diketahui, per P-nya itu tadi nilainya 3, ditulis di sana. Kemudian kalian kalikan silang, 80 dikalikan Q sama dengan 60 dikalikan 3. 80 dikali Q menghasilkan 80 Q, 60 dikalikan 3 menghasilkan 180 ya. Atau Q sama dengan 60 dikalikan 3 dibagi 80. Nanti hasilnya itu 2,25. Nah, 2,25 ini dalam waktu jam ya. Sehingga waktu yang diperlukan untuk kecepatan 80 km per jam yaitu 2,25 jam atau 2 jam 15 menit ya. Jadi perhatikan, kecepatannya semakin besar atau besaran pertamanya semakin besar, maka waktu yang akan diperlukan juga akan semakin kecil. Tadi yang awal 3 jam, sekarang jadi berkurang menjadi 2 jam 15 menit kan? Ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, perhatikan selanjutnya, contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau tadi di slide pertama itu tentang kecepatan dan waktu ya, jarak tempuh dan waktu. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai kali ini, contoh yang lainnya ini mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perhatikan besaran pertamanya banyaknya pekerja atau orang, dan besaran keduanya waktu yang dibutuhkan dalam hitungan hari ya. Nah, semakin besar besaran yang pertama, dari sana kan 6, 10, 12, makin ke sana makin besar sampai 30 ya. Nah, waktu yang diperlukan atau besaran yang keduanya juga di sini pasti akan semakin kecil dari 30, 18, 15 sampai terakhir yaitu 6. Nah, ini yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Ini masih berbalik nilai. Ingat ya, kalau berbalik nilai jika besaran pertamanya itu semakin besar, maka besaran keduanya akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika besaran pertamanya kecil, maka besaran keduanya juga akan semakin besar. Itu kebalikannya ya. Di sini ada soal, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Nah, di sini banyaknya pekerja sebagai besaran pertama. Besaran pertamanya semakin kecil, ya. Dari 12 ke 6 berarti semakin kecil. Nah, besaran keduanya berarti nanti akan semakin besar ya. Berarti nanti
besaran keduanya ini kan pertama 20, berarti nanti H-nya ini atau nilai Q-nya ini akan lebih dari 20. Oke, perhatikan dengan konsep perbandingan berbalik nilai, A per B sama dengan Q per P, A-nya 12, B-nya 6, maka 12 per 6 sama dengan Q per P. Q di sini kita boleh ganti dengan H ya, boleh diganti dengan simbol apapun untuk mengganti nilai Q. Karena di sini di soal dijadikan H, maka H per 20. Kemudian kalian kalikan silang, 12 dikalikan 20 sama dengan H dikalikan 6. 12 dikali 20 menghasilkan 240 sama dengan H dikalikan 6 menghasilkan 6H. Maka untuk mencari nilai H itu 240 dibagi 6, maka H diperoleh yaitu 40. Jadi waktu yang diperlukan pekerja, jika banyaknya pekerja 6 orang, maka waktu yang diperlukan itu adalah 40 hari. Oke, perhatikan kita akan membahas grafik perbandingan berbalik nilai. Di sana ada contoh perbandingan berbalik nilai dengan besaran pertamanya itu waktu ya, besaran keduanya kecepatan rata-rata. Nah, perhatikan besaran pertamanya itu kan 2, selanjutnya sampai 7. Nah, semakin lama kan semakin besar ya. Nah, sedangkan untuk besaran keduanya, jika besaran pertamanya semakin besar, maka besaran keduanya yaitu kecepatan rata-rata dari 120 sampai ke bawah itu 30 akan semakin kecil. Nah, ini contoh perbandingan berbalik nilai. Semakin besar besaran yang pertama, maka besaran kedua akan semakin kecil. Perhatikan jika kita buat grafik, anggaplah waktu ini sebagai X dan kecepatannya sebagai Y. Jika waktunya 2 jam, maka kecepatan rata-ratanya 120. Ya. Dibuat titik koordinat di sana. Kemudian jika kecepatannya 3 jam, jika waktunya 3 jam, maka kecepatannya 80. Dibuat titik koordinatnya di sana. Jika waktunya 4 jam, maka kecepatan rata-ratanya 60 dan seterusnya ya. Sampai jika waktunya 7 jam, maka kecepatan rata-ratanya yaitu 30. Perhatikan grafiknya, sehingga bisa ditarik kesimpulan, grafik dari sebuah perbandingan berbalik nilai itu berupa sebuah garis lengkung atau kurva lengkung. Beda dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai kemarin kan grafiknya lurus. Nah, kalau untuk berbalik nilai ini berupa garis lengkung. Oke, selanjutnya agar siswa dan siswi lebih memahami materi yang telah Ibu sampaikan tadi, silakan di sini ada 2 soal ya. Uraian, kerjakan di buku tugas kalian. Tulis soal dan jawabannya, kirimkan ke Ibu ya via WA. Ibu tunggu paling lambat hari Jumat jam 12 siang. Semakin cepat kalian mengerjakan akan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.